Oke. Bentar ya. Oke ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Panas, semangatnya mana nih? Selamat pagi semuanya. Oke, sehat semua ya? Udah sarapan? Belum, pantas kurang semangat ya. Oke ya, ini awal minggu seperti biasa ya. Kita akan menganalisa pergerakan harga, baik secara fundamental terkait dengan data yang akan dirilis minggu ini, termasuk juga nanti kita akan bahas secara teknikal. Kita akan melihat di mana peluangnya dan seperti apa nanti tren-tren harga. Ya, untuk pembukaan mungkin saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya pagi hari ini, dan yang paling penting itu adalah diberikan perlindungan kesehatan ya. Dan jadi manusia itu harus jadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Artinya kalau bisa hari ini sih kita berprogres ya. Yang sedikit-sedikit lagi mau closing, yang mudah-mudahan dipercepat, diberikan kelancaran ya, apalagi untuk teman-teman yang baru ya. Oke, langsung saja kita ke data-data yang akan dirilis. Oke, saya review dulu sejenak ya. Untuk minggu kemarin memang ada pergerakan harga yang cukup signifikan, terutama di hari Kamis ya. Kamis atau Jumat kemarin? Kamis ya. Kamis ya, karena memang ada data dari Amerika Serikat terkait dengan PMI ya, penjualan retail yang memang signifikan itu kenaikannya. Yang sebelumnya adalah minus 1%, kemudian diprediksi minus 0,1%, namun rilisnya 1,8%. Itu ngebuat harga indeks dolar lompat. Dan termasuk juga pair-pair yang lain, terutama emas, kita lihat hari Kamis kemarin, drop. Ya. Bahkan secara teknikal, dia lewat dari 1770 sebagai key level yang kita bahas kemarin. Dan pagi ini kita dapat kejutan juga dari harga, kembali drop lagi ya. Kalau teman-teman lihat, sekarang harga di 1744. Ya, jadi ini melanjutkan dari, memang kalau kita lihat tren pergerakan harganya sudah mulai drop ke bawah. Nah, kita akan cari hari ini di mana penurunan-penurunan yang mungkin dan area-area support yang mungkin yang bisa kita ambil peluangnya. Oke ya. Tapi sebelum kita masuk teknikal, untuk minggu ini saya lihat dari investing, memang tidak terlalu banyak berita penting yang akan dirilis ya. Cuma nanti hari Jumat ya. Hari Jumat ini ada pidato dari Powell jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Teman-teman bisa lihat. Mungkin ini yang jadi fokus minggu ini. Namun juga di hari Rabu ya, Rabu atau Kamis ini. Kamis ya, Kamis ini ada PMI-nya dari GBP sterling. Kemudian juga ada keputusan inflasi atau suku bunga. Jadi hari Kamis ini juga berita penting terkait dengan sterling. Namun kita tahu bahwa udah beberapa bulan terakhir suku bunga nggak mungkin naik ya, artinya akan kemungkinan besar rilisnya sama 0,1%. Jadi artinya itu saya pikir sudah jadi grade B, artinya tidak akan terlalu signifikan lagi, kecuali memang ada pidato-pidato yang memang terkait moneter pada pejabat-pejabat dari bank sentralnya Inggris ya. Oke, mungkin itu aja dari fundamental. Kita hanya fokusnya di hari Kamis itu sterling, dan hari Jumat pidato dari Powell ya.
Selebihnya saya lihat masih grade-nya B semua, artinya pergerakannya akan lebih ke low sampai dengan medium impact ke pasar. Gitu ya. Kita langsung masuk ke teknikal aja. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar. Indeks dolar. Teman-teman bisa lihat di layar ya, bahwa kita lihat pergerakan indeks dolar sekarang di level 93,3, di mana sebelumnya atau minggu kemarin itu pergerakannya masih main di level 92,8. Dan harga tertinggi resisten ini adalah di 93,1. Kemarin sempat di breakout. Bahkan pagi ini kita lihat pergerakannya juga cukup signifikan ke atas ya. Dan kalau kita lihat ke kiri lagi ini belum ada tahanan lagi di atas, kecuali di gelombang ini. Artinya untuk indeks dolar, potensi pergerakan harganya kan mungkin ke 93,7 kalau saya lihat. Artinya trennya akan kembali naik karena memang secara tren besar pergerakan indeks dolar masih di atas tren line. Ini teman-teman perhatikan. Sudah ada tren line ya. Ini bagus banget trennya. Dan memang kalau kita lihat kenaikan memang sesuai dengan tren besarnya, tren naiknya. Dan targetnya kita udah tahu sekarang berpotensi ke 93,7 itu ya. Dan untuk support ya, support ini kita bisa pakai adalah resisten sebelumnya atau di 92,1. Ini adalah support terdekat dari indeks dolar dan yang menjadi support signifikan adalah di 92,7. Di sini ya. So, kita bisa tandai di sini adalah area support. Signifikannya di sini. Dan ini adalah support terdekatnya. Yang sebelumnya adalah resistennya. Jadi kita tahu untuk pergerakan indeks dolar, mungkin hari ini ya, saya nggak ngomong minggu dalam satu minggu, tapi satu hari ini pergerakannya masih dalam ring 93. 93,1 sebagai support terdekat, dan atasnya atau targetnya, ya ini mungkin dalam minggu ini dicapai adalah 93,7. So, kita bisa tahu gambaran besarnya dari indeks dolar bahwa trennya sedang naik. Yang artinya pair-pair yang lain juga akan terpengaruh. Ya, terutama dari mayor pair. Pasti akan terkoreksi. Termasuk juga komoditas emas. Oke ya, tahu gambaran tentang indeks dolar ya. Oke, kita langsung ke forex. Seperti biasa kita ke euro. Ya, euro juga pagi ini drop ya. Kemarin tutup ini pas di support harga. Ini kalau kita lihat di sebelah sini, ini ada support harganya di 1,1725 ya. Ini support harganya dan pagi ini kemarin ditutup di sini ya, pas banget di support dan pagi ini di breakout. Ya, di breakout. Ya, artinya kalau kita lihat dari kecenderungan pergerakan harga, maka untuk euro ini berpotensi untuk melanjutkan penurunan kepada support selanjutnya. Kalau kita lihat di sini ada support signifikan ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Ada yang trading euro nggak? Ada? Nggak ada yang trading euro. Oke, ini ada support penting yang cukup kuat dan juga ini adalah area peluang kita untuk ambil posisi ya. Di bawah sini, teman-teman bisa perhatikan level ini adalah level support yang cukup kuat karena sebelumnya ini adalah base dari pergerakan harga. Ya, kalau kita ngomong price action, area ini merupakan area demand. Sebelumnya di breakout ya sampai dengan harga ketika harga sampai di 1,16600, kemudian ada pergerakan buyer yang cukup signifikan dan di retest. Nah, retestnya ini adalah support yang cukup signifikan. Ya, jadi artinya nanti ketika harga sampai ke level 1,16900, teman-teman bisa ambil buy. Kalau sekarang kita jangan lawan dulu pergerakannya karena memang kecenderungan masih akan turun. Ya. Ini adalah target terdekat ya 1,16900 dan juga area beli untuk hari ini. Dan untuk pembelian ini hanya kita mengambil koreksi positifnya, bukan untuk long term. Karena memang secara tren ini kita lihat sudah mulai turun ya.
Jadi kalau kita tarik garis trend line dari sini ke sini, ini trennya jelas turun ya. Oke. So, kita tunggu aja sekarang pergerakan harga turun dulu. Sampai ke level ini, teman-teman bisa ambil buy ya. 1.16900 posisi buy. Untuk support di bawahnya lagi, ini ada yang cukup signifikan juga di 1.1665. Jadi support signifikan juga. Ya, tapi nanti kalau memang area ini sudah tidak bisa menahan pergerakan harga. Sekarang untuk area demand yang paling bagus adalah di level ini tadi, 1.16900. Ini untuk posisi buy. Dan untuk teman-teman yang mau ngikutin tren, yang untuk ambil posisi sell, saran saya ketika harga nanti koreksi positif. Atau ketika harga naik ke level resisten ini. Resisten dari trend line. Jadi ini bisa juga menjadi tahanan atas, mana kalau nanti harga sampai ke level ini, teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Sekarang kalau kita lihat, ini ada di harga 1.17700 ya. 1.1770. Ini untuk resisten saat ini atau area beli terbaik ya. Jadi kalau saya lihat dari trend ini mungkin akan menahan pergerakan harga cukup signifikan soalnya trend lainnya. Ya, jadi untuk sekarang kita wait and see dulu, jangan diikutin untuk sell karena kita lihat harga sudah mendekati area demand. Agak riskan kalau kita sell juga sekarang. Walaupun kita tahu kecenderungannya masih ke bawah, ya, udah terlalu dekat dengan area demand atau area support. Oke, untuk euro ada pertanyaan? Cukup jelas, teman-teman? Peluangnya tahu ya. Jadi saran saya tunggu di bawah. Yang paling bagus itu kita tunggu di bawah sini, 1.16900. Ini peluangnya besar nanti kalau teman-teman mau ambil mungkin 20 sampai 50 pip mungkin bisa. Artinya kalau 20 pip di 1.17 10 atau sampai 50 pip itu ada di 1.1740 sampai sini targetnya. Kalau teman-teman nanti dapat di area support. Ya. Begitu ya untuk euro. Kita ke sterling. Oke. Ini hari Kamis kemarin ya. Jika trennya masih naik dan di breakout. Ya. Jadi kalau teori trend line pasti teman-teman udah tahu ya, ketika udah di breakout seperti ini, jadi kan kita lihat ada uptrend line ya, kemudian di breakout, ya, artinya kita bisa sell di sini harusnya ya, kemudian retest pergerakan harga pas banget pada trend line di sini dan drop. Artinya kalau kita sell di sini, targetnya di mana? Gelombang terdekat. Ya. Gimana di sini ya? Ini gelombang terdekatnya dan sudah capai kemarin. Jadi sama seperti euro, sterling ini juga tutupnya harusnya di support dan pagi ini di breakout. Artinya masih akan ada penurunan untuk sterling. Kalau kita lihat target penurunan terdekat adalah di level support selanjutnya di sini. 1.3680. 1.3680. Ya, ini merupakan area support selanjutnya atau target penurunan harga selanjutnya. Ya, kalau di level ini juga saya sama seperti euro ya. Artinya masih baiknya sih wait and see dulu, jangan sell. Ya, karena harga juga sudah mendekati area support ini. Ya malah baiknya idealnya teman-teman nanti cari posisi buy di level ini. Ya kalau mau buy boleh di 1.3680, tapi stop loss-nya harus minim, mungkin 20 pip dari harga buy teman-teman bisa cut loss kalau memang terjadi penurunan lagi. Itu artinya di 1.3660 itu udah mesti dipasang stop loss. Gitu ya. Untuk resisten, karena ini udah di breakout, ya maka ini akan jadi resisten terdekat, namun tidak terlalu signifikan kalau saya lihat. Jadi saya hapus, dan baiknya nanti kalau teman-teman mau sell, ya saran saya di level ini nanti. Ya, di level 1.3760. Level ini. Walaupun ini yang terdekat sebelumnya ini adalah support, namun saya tidak melihat supportnya signifikan. Artinya
tinggal tunggu di level ini untuk area jual terbaik ya. Kalau kita tarik trend line, ini pun udah bisa sebenarnya, walaupun agak curam. Nah, ya, ini ya, dan pas banget ya. Jadi kalau kita tarik trend line dari gelombang 1, nih, gelombang 1, gelombang 2, nah di sini kan sudah bisa kita tarik ya. Kita bisa tarik trend line menurun, dan di atasnya sini, atau di 1.37, berapa? 60, ini adalah area resisten. Jadi dua resisten yang menahan pergerakan harga. Artinya di situ adalah area jual terbaik nanti kalau dapat harga itu ya. Kita lihat nanti harga kemana dulu, ke support dulu kita bisa buy, atau ke resisten dulu kita bisa sell. Oke, jadi untuk trend line yang sudah di breakout ini seperti biasa saya transparankan ya sebagai historical dari trend line kita. Seperti ini ya. Jadi yang jelas itu ada di sini. Downtrend. Oke, untuk resistennya kita buat di atas karena ini cukup signifikan, jadi seperti ini ya. Ya. Jadi peluangnya nanti kalau sekarang wait and see, tunggu pergerakan harga dulu di support K 3680 untuk area beli ya, atau di atasnya dulu 1.3770 untuk area jual. Itu ya untuk range pergerakan harga hari ini. Ingat mungkin minggu ini akan jadi pergerakan yang cukup signifikan pada sterling karena ada suku bunga hari Kamis besok. Ya. Mungkin pergerakan harga akan ngikutin teknikal dulu sampai dengan hari Kamis, baru kita lihat nanti ada pergerakan yang cukup signifikan. Ya, seperti ini ya gambarannya ya untuk sterling. Ada yang trading sterling? Ada? Ada ambil posisi? Kemarin buy? Di-cut ya. Jadi kalau kemarin kita buat trend line, masih pergerakan di atas trend line, dan ketika memang di break, itu artinya kita harus ambil keputusan untuk buang posisi. Ya. Kita trading harus punya dasar. Masuk pasar punya dasar, dan kita memutuskan untuk take profit ataupun stop loss itu juga karena dasar yang kita buat di awal. Trading plan-nya itu harus jelas di awal. Ya, jadi jangan sampai rancu lagi teman-teman trading ya. So sekarang lagi pasar itu dinamis, kemarin trennya naik, sekarang udah berubah, itulah pasar. Ya. Artinya kemarin kita buy, hari ini kita bisa ambil posisi sell, ikutin tren aja. Oke ya. Ada pertanyaan untuk sterling? Cukup jelas ya? Oke, ada request mungkin untuk mata uang atau untuk forex? Kanada? Oke, Kanada. Iya. Ada posisi? China? Ambil buy ya? Oke. Kalau kita ngelihat tren, setelah di breakout, ya udah kita bahas sejak lama lah itu ya. Dan sekarang masih pergerakannya up. Dan kalau kita ngelihat dari pergerakan harga saat ini, memang untuk bayarnya cukup signifikan. Yang artinya untuk Kanada ini masih berpotensi untuk lanjut naik. Kalau kita lihat dari resisten terdekat ada di level ini ya, 1.2940-an. Nah, level ini yang menjadi resisten kuatnya atau menjadi target pergerakan harga. Karena kemarin di 1.2750 ini adalah resisten, namun sudah di breakout nih. Saya perbesar. Ya, saya perbesar nih. Ini kemarin adalah resisten ya, titik ini. Dan hari ini di breakout. Artinya di sebelah kiri tidak ada resisten lagi. Artinya pergerakan harga akan mencari resisten selanjutnya di level ini. Jadi kalau teman-teman punya posisi buy, mungkin bisa ditahan 1 minggu ini deh kita lihat. Karena pergerakan harian ini kan mungkin terlalu ekstrim kalau sampai ke atas ini. Ya, artinya kalau 1 minggu baru bisa ditahan lah posisi buy. Oke. Jadi secara tren besar juga ini masih up. Itu kan ada ya. Untuk posisi sell, saran saya di atas. Atau yang mau ambil profit dulu nanti di level ini. Jadi yang punya buy, take profitnya mungkin di level ini sebagai target. Dan kalau yang belum punya posisi, area ini bisa jadi area jual. Sell.
di level 1.2940 ini adalah area jual, karena kita lihat di sini ada resisten yang cukup signifikan. Ya, begitu ya untuk Kanada. Kemarin saya juga rekomendasikan New Zealand ya. New Zealand dolar, apa kabar? Oke, nih New Zealand ya. Turun ya, sesuai dengan analisa kita kemarin. Jadi teman-teman yang mau ambil posisi sell sebenarnya di New Zealand udah dapat ya. Di pergerakan harga kemarin di atas, dan target kita adalah level ini. Hari ini lebih rendah lagi bahkan dari target. So, kalau untuk New Zealand ini masih berpotensi untuk turun sampai ke support selanjutnya. Kalau saya lihat ya, ini support udah di breakout, artinya pergerakan akan menuju ke level ini ya. Untuk New Zealand. Jadi target penurunan adalah di level 0.6984. Ini support kuatnya. Jadi nanti kalau teman-teman mau ngambil koreksi harga, ya di level ini bisa. Karena ini ada historical resistance dan juga support. Artinya ini support yang cukup signifikan nanti, menahan pergerakannya. Setidaknya teman-teman dapat koreksi positifnya. Mungkin 20-50 pip bisa di level ini ya. Nanti. Oke, ini untuk New Zealand. Apalagi? Ada yang request yang lain? Untuk mata uang? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke oil. Masih ada posisi? Oh, di-cut. Oke. Oke, jadi di-cut ya. Ngambilnya di harga tinggi lagi kemarin ya. Di 72. Itu turun kan drastis kan? Iya, kemarin sempat turun sampai ke level 71. Turun lagi nih drastis. Ya, hari ini juga lumayan ini juga ya, kenceng juga turunnya ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat sekarang untuk pergerakan dari oil ini masih berpotensi untuk koreksi sampai ke level support. Ya, saya sampaikan bahwa level support yang cukup signifikan dari level ini ya, 71-an, 71 pas ya. Iya, 7101 adalah support yang cukup signifikan karena ada trend line ya, support trend line yang menahan pergerakan harga. Artinya kalau teman-teman mau ngikuti tren besarnya ini, teman-teman bisa tunggu di level bawah untuk buy. Nanti ya. Di levelnya di trend line ini, artinya pergerakan harga selagi belum membreakout dari up trend line ini, teman-teman masih bisa ambil posisi buy. Targetnya 74. Ya, karena kalau kita lihat dari gelombang setelah downtrend line di breakout, maka 74 adalah targetnya. Ya, tapi kalau harga nanti berhasil membreakout dari uptrend line ini, ya mungkin koreksinya akan lebih dalam lagi, mungkin bisa ke 69-an. Ya, artinya teman-teman tolong perhatikan level uptrend line ini, nanti dikombinasikan dengan pola dari candlestick. Ada nggak candlestick rejection pada support trend line ini? Kalau nanti ada candlestick rejection atau pembalikan arah, teman-teman bisa ambil buy. Ya, seperti doji kah, hammer kah, bullish engulfing kah, teman-teman perhatikan di level support itu. Kalau muncul, teman-teman buy. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ngikutin tren, idealnya posisi buy saat ini. Kalau mau sell, saran saya mungkin nanti di 74 aja sell-nya. Jangan sekarang, kecuali nanti ada konfirmasi uptrend line ini di breakout, teman-teman bisa sell. Ya. Tapi sebelum uptrend line ini di breakout, tunggunya di atas saja. Ya, untuk sell-nya ya. Oke, ada pertanyaan untuk oil, teman-teman? Untuk minyak saat ini ya, kalau kita melihat dari permintaan ini udah kembali normal ya. Saya belum melihat ada berita yang cukup signifikan mempengaruhi harga minyak. Ya, artinya kalau dari kemarin ya dari corona kita melihat harga yang drop, kemudian beberapa bulan dari situ harganya melewati harga tertinggi dari sebelum corona, itu kan artinya fundamental nggak terlalu pengaruh ya. Kemarin bakal dipotong segala macam, nggak, pemasokannya itu kan nggak berpengaruh ya. Saya kalau melihat dari minyak sekarang lebih ke teknikal aja, ya. Isu-isu tentang minyak itu belum terlalu signifikan untuk mempengaruhi pergerakan harganya. Yang pasti kalau sekarang untuk tren besarnya masih naik minyak ya. Oke, cukup jelas. Kita ke Nasdaq. Masih ditahan Nasdaq? Sudah dibuang.
Kok dibuang? Iya, beberapa hari lalu udah. Aha. Kan lebih PR yang lain karena ada plus Oke. kurangin minusnya kan. Oke. Jadi, Ah. sikat aja. Oke, ini kalau kita lihat pergerakan hari ini cukup signifikan juga turunnya ya. Koreksi Nasdaq Iya. masih cukup dalam, bahkan support yang di sini di 15.280 udah di breakout nih hari ini. Pagi ini pas. Ya, kalau saya sih masih pegang. Kemarin sempat saya kasih rekomendasi ya, ketika harga sempat ada pola naik ya. Kalau harga turun, locking aja dulu di bawah ya di 15.300. Memang sempat harga naik lagi ke 15.500-an ya. Iya. Dan itu di-cut di situ. Nah, Oh, di 400 di-cut. Sayang banget, harusnya dikunci aja. Dan hari Jumat kita lihat lanjut turun, sama kayak emas. Emas turun, ini turun juga. Nah, ini pakai Kanada kemarin kan. Terus jadi lagi Kata aja, artinya kerugian jadi kerugian berkurang ya karena ada Kanada yang plus ya. Tiga balance ya. Oke. Artinya di sini belum ada lagi yang trading Nasdaq kalau di saya ya. Nggak tahu deh Pak Charlie, katanya Pak Charlie juga hobi trading Nasdaq, nggak ada posisi nggak Pak Charlie? Iya benar. Nah, kalau yang belum siap dengan pergerakan yang cukup tinggi, jangan trading Nasdaq. Ya, paling tinggi gold ya. Kalau mau trading yang agak kencang pergerakannya. Tapi kalau yang lebih ekstrim dari emas ya ini, ya udah ngerasain kan gimana kan Nasdaq ya. Tapi kalau kita dapat level-level yang bagus, ini menarik banget. Nasdaq apalagi kemarin ini adalah merupakan resisten yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat ya nih, ini gelombang ketiga udah jadi. Ini daily ya. Nih. Gelombang pertama saya ulangi lagi di September 2020, kemudian gelombang 2 di Februari, dan ini gelombang ketiga. Beneran gelombang ketiga kita dapat di harga tertinggi. Dari awal sudah saya infokan bahwa Nasdaq itu adalah untuk midterm atau jangka menengah, bahkan jangka panjang. Dari awal kalau teman-teman mau masuk itu jangan full margin. Atau kita udah bahas kemarin ya, lotnya harus paling minim sehingga nanti ketika harga naik kita bisa averaging, saya lagi. Dan itu yang saya lakukan. Saya udah averaging, dapat di pertama 15.300 ya, nyangkut sampai 15.600 tapi saya sell lagi di atas dan dapat harga tertinggi. Itu ya. Dan sampai sekarang dua-duanya masih ditahan 15.600 dan 15.300 masih ditahan. Karena saya lihat support ini udah di breakout. Ya, berarti targetnya adalah support dari ini uptrend line yang di bawah ya. Nah, di sini. Ini support selanjutnya nih 15.000-an. Kita bisa expect pergerakan selanjutnya mungkin dia akan tertahan di 15.100. Ini ada flag kita lihat di sini sebagai target terdekat. Dan untuk support kuatnya atau area beli teman-teman bisa cari posisi beli mungkin di level 15.000 kalau mau trading Nasdaq lagi. Kalau masih tertarik trading di Nasdaq ya. Mungkin level ngantrinya di 15.000. Pas 15.000 sebagai support kuatnya, support dari uptrend line. 1, 2, 3. Ya. Gitu ya. Jadi ya biarkan dulu lah. Kalau memang belum ada yang ambil posisi Nasdaq lagi, kita cari peluang lain. Nanti kalau memang ada, ini ya posisi saya, masih ada ya nilai. Masih artinya masih disimpan di 15.600 dua posisi. Yang 13.000 saya nyangkut pun ini masih ditahan di sini. Nanti ya. Bukan ngambek bukan, tapi saya tunjukin bahwa tapi maksudnya saya komitmen dengan yang saya sampaikan dari awal ya. Jadi strategi trading atau trading plan-nya itu memang sudah kita buat sebelum kita masuk pasar ya. Gitu ya untuk Nasdaq ya. Jadi Nasdaq teman-teman wait and see dulu, kalau nanti ada peluang yang bagus mungkin saya infokan lagi untuk Nasdaq ya. Sekarang saya masih menikmati penurunan dari Nasdaq. Oke ya. Lanjut ya ke pair terakhir, ke gold. Pak Dian masih ada posisi? Masih lockingan ya. Oke. Gold kemarin kita lihat support yang cukup signifikan atau critical levelnya itu ada di 17.70 ya.
Berapa kali saya sampaikan bahwa level ini adalah level support kritikal kemarin ketika harga di atas, dan kalau level ini di break, bahkan di breakout, maka potensi pergerakan harga akan bermain di 17 bawah. Itu sempat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini support yang menjadi critical level ya, 1770-an. Dan hari Kamis di breakout. Ya, di breakout, di retest, dan pergerakan harga sekarang turun. Sampai berapa penurunan pergerakan harga? Ini teman-teman perhatikan level kiri ya. Level kiri. Ini hari ini sempat sampai ya. Jadi kalau kita melihat di sebelah kiri ini ada support ya. Jadi ketika harga naik ya, koreksi, ini adalah support kuat. Artinya kalau support ini menjadi acuan teman-teman untuk buy, harusnya udah dapat tadi. Artinya di 17.72. Tadi rendah berapa? 42 pas ya? Ya. Nah, jadi kalau teman-teman tadi ambil posisi buy di level ini, udah dapat berapa poin? 5 poin ya? 6 poin, bahkan sempat naik ke 49 tadi ya. Nah, jadi ini adalah support ya, yang sekarang menahan pergerakan harga. Dan mungkin ini juga support yang cukup signifikan, karena di sini ada area demand. Di sini ada resisten, di bawah ini, 1737, dan kemudian ada support di 1742. Artinya kalau saya tandai, ini adalah area demand, di mana ini adalah tahanan yang cukup kuat untuk harga emas. Levelnya di 1737, support yang kuat. Nah, tinggal kita lihat nanti reaksi pasar, bayarnya seperti apa. Kalau banyak bayarnya, artinya akan terjadi koreksi positif. Kalau kita ngomongin tren, jelas trennya turun. Ya, jangan teman-teman maksain boleh buy tapi di bawah. Boleh buy tapi di bawah. Artinya kalau sekarang trennya turun, ya kita melihat posisi yang ideal. Kalau sedang di bawah, teman-teman bisa ambil posisi buy. Ya, profitnya atau targetnya hanya koreksi positifnya. Tapi nanti ketika harga naik, ya itulah adalah posisi yang paling ideal, ngikutin tren untuk kita sell. Sekarang untuk resisten yang untuk support tadi udah jelas ya, 42 ini adalah tahanan yang paling dekat sampai dengan 37, itu level demand-nya. Kalau level ini berhasil di break, maka kita bisa expect pergerakan selanjutnya bisa ke level, baterai lemah. Bisa ke level 1725 sampai 1717. Iya. Makanya kalau yang baik kemarin, ya mestinya memang ketika lewat 1717 harus di-cut atau di-locking. Itu sudah jadi konsekuensi kita ambil posisi buy. Karena ketika levelnya di situ. Nah, sekarang yang ada posisi buy, ya mungkin harapan terakhirnya di level ini. 1737, 1742 level demand-nya. Kalau memang masih kuat, otomatis pergerakan harga masih bisa main ke atas lagi. Paling tidak ke harga kemarin, tertinggi kemarin ya, di 17.668 ya. Itu area resistennya. Tapi kalau tidak kuat lagi area demand ini, artinya penurunan akan lanjut ke 17.25 sampai 17.17. Itu penurunan selanjutnya. Ya, area demand sekarang teman-teman bisa cari posisi beli ya. Saya lihat di sini masih cukup signifikan nahan pergerakan harga, atau nanti kalau di pergerakan harga ke 17.38 atau 37, teman-teman bisa ambil koreksi positifnya sedikit, mungkin 3-5 poin dapat. Sama seperti tadi ya di 1742, kalau kita ngambil 5 poin udah dapat ya. Dan sekarang pergerakan masih cenderung turun kalau saya lihat. Ya, masih cenderung turun. Mungkin akan coba lagi ke level support tadi. Gitu ya. Ada yang punya posisi fresh? Ada nggak? Posisi yang masih baru dibuka nih, posisi emas? Masih posisi lama semua ya? Locking-nya semua ya? Oke, coba kita tarik trend line dulu ya. Kita tarik trend line karena di atas ini ada 2 gelombang. So, kita bisa tarik trend line untuk downtrend-nya. Ya, ini ya. So, ini adalah resisten yang signifikan, nanti menahan kenaikan dari harga emas. So, teman-teman bisa mungkin cari area jualnya di resisten. Kalau sampai ya, ini cukup tinggi soalnya, di 1770-an. Untuk resistennya ini. Ya, kita lihat. Artinya kalau nanti harga ke sini, teman-teman bisa ambil posisi sell.
1780 ya. Jadi kalau kita lihat 1780 nih. Iya, tinggi. 1780 ini support sebelumnya karena beberapa kali memang area 1780, 1781, 82 ini adalah area support kemarin ya. Dan di breakout artinya sekarang udah jadi area resisten. Pas juga dengan resisten dari trend line ini. Ya. So, teman-teman bisa tunggu deh. Kalau sekarang mungkin karena memang lebih dekat pada posisi support, bisa buy di bawah nanti. Ya. Maksimal stop loss mungkin bisa dipasang 17.35 untuk posisi buy. 35 mesti di-cut. Kenapa? Iya, US-nya masih targetnya tadi kita bahas ke 93.7 ya. Karena mungkin akan ada tekanan lagi dari emas. Tapi teman-teman bisa coba deh nanti di 17.42 dekat-dekat situ teman-teman bisa buy. Pokoknya stop loss-nya atau manajemen risikonya pasang di 17.35 untuk ambil posisi buy. Ya. Kalau kita ngarepin sell di atas kan masih tinggi banget nih 17.80. Yang paling dekat hari ini di support. Kenapa? Sekarang nggak apa-apa ya. Iya. Ya, pergerakan yang cukup signifikan memang di jam Amerika Serikat ya kalau kita ngomongin emas. Iya, kalau sekarang ya bisa lah kita ambil sedikit beberapa poin dari harga sekarang. Oke teman-teman, ada pertanyaan, request silakan. Baterainya udah mau habis ini 5% lagi. Dan juga waktu dari Zoom juga tinggal 5 menit lagi ya. Pas banget. Ada pertanyaan nggak nih? Cukup jelas ya? Oke, teman-teman untuk review market dan outlook-nya juga peluang tradingnya hari ini saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan silakan teman-teman sharingkan kepada trader-trader yang lain atau teman-teman trader kita di luar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Terima kasih.